Jadi nanti parameter isinya apa? Sebenarnya sama, variabel, tapi itu yang akan mengontrol isi dari si sebuah fungsi. Gitu. Gitu Nisa. Nisa kayaknya pernah ya pakai parameter ini. Belum. Oh, belum. Dulu belajar pemrograman dasarnya sampai mana? Sampai buat yang mesin kasir sama tiket kereta gitu, Pak. Itu juga udah Bisa. pakai function dong harusnya. Lupa Udah kali belum? Pak desainnya. Ya, itu udah yang apa ya? Biasanya kalau di SMK itu ada modul-modulnya gitu tuh ya. Kamu bikin programnya sendiri atau ini pakai modul yang disediakan? Tergantung disuruhnya, Pak, sama Itu yang gurunya. serunya ya. Iya. Iya, sip deh. Kan sebenarnya nanti kalau kalian udah paham sih dasar ininya ya, sebenarnya kalau kalian menggunakan fasilitas kayak eh, modul atau GitHub atau apa gitu ya dari luar-luar juga nggak masalah. Yang penting kalian tahu dasarnya dan tahu cara makainya gitu. Jangan cuman apa kayak copy paste aja gitu. Kan jadi nanti kalian nggak tahu dasarnya itu kok bisa kayak gini ya gitu. Sebenarnya mah si program C++ banyak banget ya kalau kalian search di internet gitu. Mau bikin apa aja ada gitu. Tapi kalian tahu nggak kenapa si parameter disimpannya di sini gitu ya? Kenapa eh, pakai variabel ini? Kenapa pakai tipe data ini gitu ya? Kalian harus hafal karena nanti mungkin di antara kalian ada yang jadi guru dan kalian harus menerangkan hal tersebut kepada murid-murid kalian gitu ya. Gitu. Sip Nisa, thank you. Ada lagi? Cukup atau kita lanjut Nisa? Bisa cukup, Pak. Kasih, Pak. Siap. Yang lain aman ya? Kita lanjut dulu. Nah, itu tadi teorinya ya. Nah, sebenarnya ini ada coretan-coretan gitu ya. Kenapa fungsi itu kita em, buat ya. Nah, jadi si fungsi ini sebenarnya nama lainnya itu ada ya function, ada prosedur, ada yang ngomong itu metode, ada yang ngomong apa lagi banyak banget. Kalian boleh pakai tapi harus konsisten gitu. Kalau function ya function aja dari awal sampai akhir gitu, jangan ganti gitu biar nggak bingung aja sebenarnya. Nah, kenapa function itu dibuat gitu? Nah, function dibuat untuk supaya kita tidak melakukan hal yang redundans. Apa itu redundans? Itu hal yang berulang gitu. Di dalam pemrograman kita kenal nih istilah dry. Ada yang pernah dengar nggak sebelum hari ini? Belum? Udah pernah dengar? DRY. Hmm? Si Sadan open mic tapi nggak ngomong. Ya, jadi di ROI ini tuh apa sih dalam programan gitu ya? Kita kenal, ya ini di kalangan para programmer gitu ya. Don't repeat yourself gitu. Artinya apa? Jangan mengulang-ulang eh, apa ya perintah yang sama di dalam sebuah program. Artinya apa? Jadi ketika kalau misalkan kita kita lagi belajar ini ya, sebenarnya kita tuh belajar eh, pemrograman struktural gitu. Jadi step by step gitu dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membuat sebuah program C++ biasa gitu ya, yang tanpa function, yang cuma integer main doang, di dalamnya itu kan kita em, membuat program dari atas ke bawah gitu ya. Nah, untuk mengulang program yang sudah dilewati, berarti kita harus menulis lagi dong program yang sama di bawahnya. Iya enggak? Jadi kayak misal kita teh mau mau ini mau membuat gini. Misal ya, kita buka programisnya.
Nah, misal saya punya misalkan integer x dan y gitu ya. Nah, saya mau nih di sini menuliskan misalkan cout nilai x berapa itu, kemudian cin x, ini program penjumlahan misalnya. Cin ya. Ini misalkan using namespace x 5 tambah dengan 8 ini ya, punya program kayak gini. Tapi misalkan ini saya mau menambahkan lagi gitu ya, misalkan di sini nih saya mau mengulangi lagi hasil explicitly gitu. Misalkan di sini tuh saya mau menunjukin lagi gitu ya, yang hasil ini misal apa ya, nilai, nah inilah simple contohnya kayak gini lah, plus ya lagi dengan x plus ya lagi ya. Karena sebelumnya itu di sini ada statement gitu ya, apapun statement gitu ya. Kemudian ini ada program lagi gitu, panjang banget programnya gitu. Terus kita butuh apa nih penjumlahan x tambah y. Nah, kalau misalkan tanpa ada kita bikin lagi ya, kita mau nilai kapasitas caranya ya, kalau misalkan seperti ini ya udah tulis lagi hasil x tambah y sama dengan x tambah y, baru kita akan bisa mengeluarkan lagi nilai 14 gitu. Tapi kalau misalnya kita function dengan misalnya ini buat function asli gitu ya, tetap misalnya gitu ya, itu kita akan function di misalkan gitu, baru kita disimpan di sini penjumlahannya kayak gitu ya, misal 5 ya, belum tulisannya saya ya, x tambah y gitu di sini. Nah, kita tinggal di sini terus nulis di ulang kayak gini gitu cukup aja panggil di sini hasil. Nah, itu doang udah jadi tinggal panggil ini gitu, tinggal usah nulis rumus berulang kali gitu, tapi cukup memanggil fungsi yang di dalamnya ada rumus
yang dapat menilai atau menghemat si space dalam pemrograman gitu. Makanya kaidah dari itu digunakan atau dipakai untuk si fungsi. Jadi si fungsi itu tidak mengulang rumus gitu. Tapi biasanya sudah dibuat fungsinya jadi gampang aja. Gitu. Misal kalau di ilmu matematika kita lihat di sini ada fungsi namanya y gitu ya. Y sama dengan, nah y ini kan sebuah variabel ya. Y ini kan variabel diubah menjadi fungsi itu f gitu. Fx. Kalian pasti ingat ya, masih ingat ya. Fx sama dengan di sini x plus 5. Jadi nilai x di sini adalah x plus 5. Nah, kita urai ini. Ini benar-benar kelihatan ya. Jadi, si f fungsi sebagai apa sih? Gitu. Si f ini adalah output yang akan diharapkan di dalam sebuah program atau operasi fungsi matematika ini. Kita lihat operasi matematika dulu gitu ya. F ini adalah output, kemudian x ini adalah inputnya. Gitu. Kedua ini merupakan fungsi. Dan x ini tergantung nilai x tambah ini. Ya. Jadi nanti kita bisa tahu dari hasil pengoperasian fungsi ini. Nah, misal gitu ya. Kan ini ada fx nih. Fx gitu. Misalkan kita masukkan nilai x-nya sama dengan 2 gitu. Ya. Misalkan fx berarti f ini x-nya di-convert di 2, diisi nilai 2. Nah, si fungsi ini punya nilai x kuadrat gitu. Ketika x ini jadi 2, berarti di sini juga x-nya jadi 2 dong. Jadi 2 pangkat 2. Hasilnya 4. Nah, ini maka input dan 4 ini disebut output. Nah, dasarnya itu dari sini teman-teman si fungsi gitu. Jadi si fungsi ini bertujuan untuk membuat rumus hanya dalam satu kali gitu ya di dalam sebuah function. Jadi nanti kita tinggal nyebut function-functionnya aja gitu. Nah, makanya misalkan ini si fungsi matematika ini ada di dalam sebuah fungsi, misalkan integer, misalkan aljabar gitu, aljabar misal gitu ya. Nah, di sini misalkan diisi parameter integer x misalkan. Di sini baru ada operasi misalkan y sama dengan x tambah 5 gitu. Nah, berarti nanti di sini tuh ada return. Nanti kita jelasin ada fungsi kembalikan dan ada tidak. Return y biasanya. Jadi ketika kita nanti mau menggunakan rumus ini ya, y x plus 5 misalkan yang rumus ini, kita tidak usah menulis y sama dengan x tambah 5 lagi di dalam program di integer main, tapi cukup memanggil dengan aljabar susah banget ya ini itu otomatis ini tuh maksudnya kita mau mengambil rumus yang ada di dalam fungsi aljabar dan ini nanti akan dioperasikan gitu ya. Nah, itu tadi ini dasar dari si function gitu ya. Nanti jadi harapannya dari sini
kita bisa membuat fungsi sendiri dan menggunakan fungsi yang sudah ada gitu. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang sudah ada, yang sudah disediakan sama C++ gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalkan kita membuat fungsi sendiri dan menerjemahkan misalkan hasil dari kosinus gitu, sinus, tangen, akar, dan lain sebagainya. Terus dibikin function sendiri, misalkan integer, akar gitu ya. Akar. Gimana akar tuh? Akarnya kan x kali x gitu ya. X kali x gitu ya. Nah, itu akar bukan ya. Maksudnya ini kuadrat misal. Kalau kuadrat sih gampang ya. Tapi kalau misalkan akar kan sulit. Akan banyak turunan-turunan rumusnya gitu. Makanya di C++ dibuatlah standar library yang menampung fungsi-fungsi yang sudah dibuat sebenarnya sama orang-orang di luar sana gitu. Entah siapa yang membuat rumus sinus, rumus kosinus, rumus tangen, atau rumus yang lainnya lah di dalam sebuah fungsi. Dan kumpulan fungsi-fungsi tersebut kayak fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen itu disimpan dalam perpustakaan atau library bernama CMAT. Makanya kemarin kita gunakan CMAT ya di program sama Buratu gitu. Nah, sejarahnya dari situ. Jadi rumus ini sebenarnya si kosinus ini tuh kan nanti kita misalkan kayak bikin apa kosinus apa gitu, kemudian SQRT gini apa gitu. Nah, itu tuh kan kita ambil dari include si meta di library tadi gitu dengan gampangnya. Padahal sebelumnya si fungsi ini teh isinya rumus yang kompleks. Kita tinggal pakai aja gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Bapak mau nanya. Iya, gimana Puji? Kalau tadi yang parameternya pasti integer X atau bisa yang lain sesuai fungsinya? Sesuaikan lagi sama kebutuhan kamu apa. Nanti si parameter itu akan tergantung dengan output yang mau dihasilkannya apa. Puji, apakah bentuknya integer kah? Atau string kah? Atau apa? Makanya itu ditentukan dengan hasil yang kamu harapkan. Ya Pak, makasih Pak. Berhubung tadi cuma penjumlahan X tambah 5, X kuadrat, dan lain-lain, itu kan masih bilangan bulat ya. Jadi masih dianggap integer, jadi bisa pakai integer. Gitu, Ji. Makasih Pak. Sip. Ada yang lain yang mau bertanya? Cukup? Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Sebenarnya enaknya itu saya jelasin ini tuh di board ya. Di board. Terus kita coba operasi matematika, cuman ternyata pakai mouse di Zoom itu agak sulit ya nulisnya. Harusnya saya pakai pen tab, tapi saya belum terbiasa pakai itu. Ya semoga kalian paham lah ya. Jadi artinya si fungsi itu tuh dalamnya tuh kayak gini loh. Gitu. Mungkin kalian akan jarang membuat fungsi sendiri. Tapi kalau misalkan kalian nanti akan jadi expert gitu ya, dan fungsinya pengen dijual-jual gitu, ya berarti harus bisa bikin fungsi sendiri. Nanti fungsinya jual deh, bikin library sendiri. Misalkan library-nya namanya Fauzi gitu ya. Jadi nanti kita tinggal include Fauzi gitu. Oh, berarti Fauzi bikin fungsi-fungsi terkait dengan termodinamika misalkan kayak gitu. Kan siapa tahu ya. Dan itu tuh rumus-rumus kompleks yang susah loh untuk diterjemahkan ke dalam program karena nggak semua rumus matematika itu bisa masuk ke dalam program gitu. Tapi harus ada turunannya. Kan simbol akar itu tuh ini ya, mungkin kalau kita nulis di matematika di dalam kertas itu gampang, tinggal diakar 4 tambah 2 kuadrat tambah apa gitu ya. Nah, itu kan gampang ya, tapi kalau misalkan diterjemahkan ke dalam program itu tuh kompleks banget.
Bisa jadi kan si akar tuh sebenarnya operasinya tuh kayak gini loh, sehingga dapat segini gitu. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba di program akar gitu aja, nggak bisa gitu. Makanya dibuatlah fungsi-fungsi gitu, yang fungsi itu sebenarnya dibuat oleh para ahli gitu. Tapi isinya ya rumus-rumus fungsi begitu. Kita lanjut ya. Nah, IOStream juga termasuk apa library yang di dalamnya memuat fungsi-fungsi gitu. Nanti kita tuh akan ketemu banyak library loh, kalian jangan kaget ya. Nanti saya liatin deh, ada apa aja sih library yang ada di C++. Nah, kayak misalkan membuat fungsi menghitung akar gitu kan. Nah, kayak gini gimana caranya? Ada fx sama dengan akar x gitu. Nah, maka kita membutuhkan yang namanya ya udah fungsi yang udah di ini aja deh, yang udah di eh, apa tuh namanya? Sama orang gitu, udah dibikin sama orang gitu biar kita gampang gitu ya. Nah, ini fungsi-fungsi yang eh, bagian aja sih, ini nggak banyak. Sebenarnya mah ada ribuan function, tapi ini yang akan apa ya sering kalian pakai gitu. Apalagi kalau tentang pengoperasian kayak misalnya kayak tadi ya ada bikin mesin kasir, bikin tiket pesawat, pemesanan tiket gitu, bikin apa, ya itu pasti nggak jauh dari fungsi-fungsi ini gitu. Ada namanya fungsi cos, ya ini untuk menghitung kosinus ya. Kan misalkan cos 90 aja gitu ya. Mungkin kalau misalnya cara cepatnya 90 berapa? Ada yang masih ingat nggak? Halo? Ada yang masih ingat nggak cos 90 berapa? Antara 0 sama 1, Pak, lupa. 0, Pak. 0 ya? 0, berapa gitu kan ya? Nah, tapi kan nggak tiba-tiba langsung 0 ya nggak sih? Itu ada operasinya khusus. Jadi misalkan saya nggak tahu dalamnya tuh turunan materi, turunan rumusnya apa gitu. Sehingga ketika ada kosinus 90 sama dengan 0. Nah, turunan jadi fungsi. Jadi kita tinggal enak panggil aja fungsinya cos. Udah, nanti tinggal kita implementasi ya. Akar kuadrat tuh ya, akar kuadrat berapa? 3. Nah, di dalam program tapi adanya rumus-rumus yang bisa diketik aja. Nah, rumus ini dijabarin sama si matematika ini dibuatlah menjadi fungsi. Fungsinya namanya SQRT. Jadi kita nanti tinggal pakai aja nih. S I di sini S I R T misalnya ini 9 berapa 3 gitu ya, gampang ya cara makainya. Nah, contoh gini. Ini kita contoh pemakaian fungsi yang mudah dulu. Oke, kita belum yang sulit-sulit. Dari sini kelihatan nggak si sintaksnya mengeluarkan apa dan akan memasukkan apa? Coba kalian analisis. Masukin nilai X, Pak. Nilai X, terus kuadrat
Suaranya kan? Terus nilainya dimasukin ke good. Kita coba ya. Teman-teman coba ya. Atau siapa deh yang di sini mau volunteer nyobain biar bisa. Mau remote boleh, mau share screen boleh. Coba ketik sintaks ini. Ini cara untuk memanggil eh, ini fungsi SQRT di dalam library CMake. Siapa? Eh, langsung aja dari laptop saya ya. Ini saya. Tapi aku belum hafal ininya. Apanya? Gak apa-apa Ini. nyontek aja. Bolak-balik aja. Apa aja, Pak? Mau share screen aja? Gimana nih, Sa? Saya Apa sih boleh remote aja, remote ya. remote. Sip. 2B Siti. Ya, silakan Siti, saya udah kasih remote. Terus buka programnya, Pak, di mana? Ya, di browser saya tuh masih dibuka. Yang ini. Mouse kamu mana? Tuh. Ini. Ya, coba hapus aja nih. Bikin baru. Include IOStream. Nah, ingat-ingat ya, IOStream itu adalah apa? Library. Di dalam library ini berisikan buku-buku gitu. Ada yang bukunya function, ada yang bukunya array, ada yang bukunya apa gitu. Tapi kita pakai ini. Nah, sekarang kita akses library CMake gitu ya. Kenapa Pak namanya CMake? Ya gimana yang bikinnya aja tuh ya. Karena yang bikinnya membuat perpustakaan CMake. Jadi ya dan isinya adalah tadi ada yang kosinus, ada sinus, ada tangen, ada SQRT, ada banyak banget. Kalian bisa itu dengan kalian harus mengakses library. Kita punya variabel x yang nanti akan kita akar kuadratkan, misal. Bapak Terus boleh pakai cout dulu nggak? Jadi boleh masukkan dong, X. boleh banget. Out. Nah, ini bagus ya. Jadi kalau ada soal misalkan apa disuruh ngapain gitu ya, minimal ada si outnya dulu gitu pendahuluan, masukkan ini, masukkan itu. Jangan langsung ini mah pas di compile kosong aja terminal langsung dimasukin sesuatu. Tapi nggak apa-apa kalau nilainya bener ya. Untuk saat ini nggak apa-apa. Tapi kalau nanti udah bikin program yang kompleks kayak gitu lah, langsung itu diperhitungkan. Oke, sekarang Nisa mau bikin memasukkan nilai hasil kuadrat X ke dalam variabel Y gitu. Tadi itu SQRT apa? Ya, SQRT, kemudian ya nilai X. X. Good. X terus ini. Ini Sip.
masukkan nilai X. Nah, nilai X ini akan diangkat kuadratkan. Berarti misal masukin 144. Nah, maka kuadrat dari 144 adalah 12. Benar ya? Betul. Good. Jadi ini doang. Coba sekarang pakai ini, pakai fungsi yang lain. Coba. Selain SKRT. Boleh lihat PPT. PPT-nya. Nah, yang slide 7. Coret-coretannya boleh dihapus, bisa nggak ganggu. Diklik si coretannya. Gimana harusnya, Pak? Ini doang. Udah, stop, lanjutin. Nah, sekarang misal Nisa mau ada request nggak dari yang lain? Mau coba yang mana?